caranya. Kemudian logos artinya ilmu, ya, berasal dari kata logos atau logika atau ilmu. Kemudian di dalam metodologi penelitian ada 4 prinsip yang menjadi dasar daripada pengembangan metodologi penelitian. Prinsip yang pertama adalah keteraturan. Jadi suatu metodologi harus teratur, tidak boleh dibuat secara tidak beraturan, tapi merupakan sesuatu yang kita susun secara teratur. Tahapan-tahapannya apa dulu yang dikerjakan, kemudian tahap pertama apa, tahap kedua apa, ada tahap yang bersamaan, kemudian tahap selanjutnya apa. Jadi sesuatu yang teratur. Kemudian prinsip yang kedua di dalam metodologi penelitian adalah sebab musababnya. Inilah yang disebut sebagai determinisme. Suatu fenomena dapat kita tangkap pengetahuan darinya apabila ada sebabnya. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang muncul secara serta-merta tanpa ada sebabnya. Ini harus kita identifikasi atau harus kita rekam sebagai sesuatu syarat adanya determinisme pada sebab itu, sehingga muncul fenomena, lahir fenomena yang kita bisa mengambil pengetahuan dengannya. Kemudian suatu metodologi penelitian ada yang namanya penyederhanaan atau parsimoni. Ya, dalam istilah yang lain disebut sebagai parsimoni atau adanya kesederhanaan. Sehingga biasanya dikembangkanlah asumsi-asumsi di dalam suatu pengembangan penelitian. Suatu pelaksanaan penelitian ada asumsi-asumsi yang kita gunakan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari adanya kerumitan, ya, kerumitan di dalam pelaksanaan atau di dalam memodelkan sesuatu. Ada penyederhanaan, maka perlu asumsi-asumsi. Kemudian pengalaman yang dapat diamati juga merupakan prinsip daripada metodologi penelitian. Ini dikenal sebagai empirisme. Ilmu pengetahuan yang ada saat ini dalam pengembangan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi menganut kaidah atau prinsip empirisme. Karena kita tidak bisa mengukur sesuatu dengan pasti, yang ada adalah berdasarkan pengalaman yang diamati, atau itulah empirisme. Diusahakan mendekati suatu kepastian, tapi kemampuan manusia mengamati sesuatu atau mengukur sesuatu itu semuanya berdasarkan pendekatan, karena indera kita, mata kita, peralatan kita memiliki keterbatasan. Ya, tidak ada sesuatu yang pasti yang bisa kita amati secara sempurna pada objek atau realitas yang ada. Peristiwa ini atau fenomena ini dikenal dengan empirisme. Ya, empirisme. Dengan prinsip-prinsip yang demikian, maka ada banyak jalan untuk menemukan kebenaran, tanda petik. Ya, kebenaran dalam artian relativitas sesuai dengan kemampuan manusia. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran ilmiah atau kebenaran pengamatan berdasarkan alasan-alasan atau berdasarkan fakta yang kita temukan. Itulah kebenaran yang dimaksud di sini. Maka kita katakan kebenaran dalam tanda petik, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya ada pada agama yang bersifat transendental. Itulah kebenaran mutlak yang pasti benar.
Kalau seseorang mengatakan suatu kaidah agama itu tidak benar, maka orang ini pasti tidak beragama. Ya. Jadi fokus kita pada pembahasan ini adalah untuk menemukan kebenaran, bukan kebenaran mutlak, tapi kebenaran yang bisa kita amati, bisa kita tangkap dari suatu realitas atau dari suatu objek yang menjadi pengamatan kita di dalam penelitian. Kemudian, secara istilah, metodologi merupakan tata cara yang menentukan proses penelusuran apa yang akan digunakan. Apa yang akan kita gunakan, prosedur apa yang akan kita gunakan, yang akan kita employ di dalam penelitian itu. Kemudian, metodologi penelitian adalah tata cara yang lebih terperinci mengenai tahap-tahap untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi, pada metodologi itulah tergambar atau terabstraksi daripada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan daripada penelitian kita. Kemudian kita sudah membahas tentang apa itu filsafat, apa itu ilmu, dan apa itu metodologi. Sekarang dalam pendahuluan daripada perkuliahan ini, kita sudah tiba pada pengertian penelitian. Jadi filsafat, ilmu, dan metodologi kita sudah sampai di sini, dan kita sekarang membahas daripada pengertian penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian atau dengan kata lain itu adalah riset, ya, research. Riset atau penelitian merupakan suatu proses investigasi. Jadi ketika kita mengeksekusi metodologi yang kita susun, maka itulah penelitian. Kita melakukan investigasi. Apa dasarnya kita melakukan investigasi? Dasar kita adalah metodologi yang telah kita susun. Investigasi yang dilakukan pada objek atau realitas atau objek penelitian kita. Kemudian, seorang peneliti harus aktif. Ya, harus aktif. Ini sifat dasar daripada seorang peneliti. Aktif dilakukan. Jadi tidak boleh kita melakukan penelitian sambil pasif. Sifatnya pasif, menunggu datangnya data, tidak boleh. Tapi harus secara aktif mencari data, melakukan perekaman, melakukan interview, melakukan observasi, melakukan survei. Aktivitas itu harus ada dan nyata sesuai dengan waktu yang telah kita susun. Nah, kemudian seorang peneliti harus tekun, ya, tekun dan tidak pernah bosan. Nah, ini juga sebagai suatu spirit yang melandasi daripada dunia penelitian, dinamika penelitian yang ada di Universitas Hasanuddin adalah spirit kemaritiman. Ya, spirit kemaritiman, ruh atau semangat maritim untuk menentang tanda petik, untuk melakukan suatu eksplorasi, melakukan suatu penjelajahan. Tentu ada keberanian di situ, ada aspek ketekunan. Ya, aspek ketekunan, tidak pernah menyerah di dalam melakukan penelitian. Itulah sebenarnya makna daripada Tamalandrea yang menjadi nama kampung atau nama wilayah yang ada Universitas Hasanuddin. Dia tidak pernah bosan, selalu aktif dan tekun melakukan pekerjaannya. Tamalandrea, tahu Tamalandrea, ya, Tamalandrea.
Dan juga pelaksanaan penelitian itu sistematis. Jadi suatu penelitian dilakukan secara berjenjang, ada hierarkinya, yang mana tahapan apa yang pertama dilakukan, tahapan apa yang kedua, tahapan apa yang ketiga. Dan tahapan mana mendahului tahapan mana, ini semuanya tergambar secara sistematis dan dilaksanakan juga secara sistematis. Jadi tidak boleh kita mengambil suatu data secara menyebar, ya, tanpa ada keteraturan, tanpa ada suatu sistem yang menjadi pola daripada penelitian itu. Kemudian suatu penelitian tujuan utamanya adalah menemukan fakta, menemukan data, sehingga mengambil pengetahuan di situ. Menemukan, kemudian setelah dia menemukan, dia menginterpretasikan, ya, menginterpretasikan dari data itu. Tentu melibatkan cara berpikir seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ada cara berpikir at-tasawur dan ada cara berpikir at-tasdik dengan logika-logika yang diterapkan di dalam menginterpretasikan. Dan tentu saja ketika kita mengambil data untuk diubah menjadi informasi, boleh jadi ketika dilakukan pengambilan data ada distorsi atau ada bias-bias tertentu yang terjadi pada data yang kita ambil. Nah, disinilah pentingnya kita merevisi fakta-fakta, merevisi data. Karena boleh jadi apa yang nampak itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sesuatu hal yang mempengaruhi itu sehingga tidak nampak. Nah, seorang peneliti melakukan revisi dari fakta-fakta yang dia temukan, tentu saja melibatkan logika-logika yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, dan melihat pula kondisi-kondisi yang sebenarnya. Jadi itulah pengertian penelitian yang menjadi akhir pembahasan daripada pembahasan kita di dalam pengantar untuk masuk pada filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Kemudian para mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini ada 3 tugas yang harus diselesaikan, ditulis dengan tulis tangan. Yang pertama adalah ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa definisi filsafat? Kemudian apa definisi daripada ilmu? Apa definisi daripada metodologi? Dan apa definisi daripada penelitian? Jadi 4 itu. Mohon diselesaikan, dijawab, merupakan tugas pada mata kuliah ini. Ditulis tangan, kemudian setelah ditulis tangan, ringkas saja, kemudian difoto dan dikirimkan kepada dosen, dikirimkan kepada kami melalui kelas virtual yang telah kita kembangkan. Saya kira itu pendahuluan kita pada perkuliahan filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga diberikan kemudahan di dalam melakukan tugas-tugas dalam mengikuti perkuliahan ini, demikian pula perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.